Jumpa lagi bersama saya Nicholas Yudifar di Jurnal Sinema. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang pengajar film dan juga seorang penulis skenario. Kita sambut Mas Baskoro Adi. Selamat datang Mas Baskoro Adi. Halo Kak Niko, apa kabar? Kabar semuanya? baik. Sehat-sehat selalu ya? Ya, sejauh ini masih sehat. Cuman dia hari acara ini di taping saya sedang tidak begitu bahagia karena semalam MU kalah. Wah, padahal saya udah pakai baju merah nih. Aduh, saya biasanya kalau meeting sama klien MU habis menang saya pakai topi MU nih, tapi saya umpetin. Gitu, terima kasih Mas Niko sudah mengundang. Ya, saya sudah lama sekali tidak ngobrol kita. Terakhir kali Mas Niko menikah, terus habis itu 2 minggu kemudian saya menikah. Kita terakhir kali ketemu itu ya kayaknya ya. Iya, beda seminggu. Iya, beda seminggu ya kita ya. Seminggu. Ya, terima kasih. Mas Niko beneran nggak nyesel gitu ngundang saya, takut viewsnya turun apa gimana gitu? Enggak lah, saya nggak peduli. Terlalu peduli. Yang penting buat orang yang nonton, kalau ada manfaatnya syukur, kalau nggak ada ya mungkin nanti ditonton lagi aja, siapa tahu ada. Gitu kan. Pasti ada lah manfaatnya buat yang menonton. Jadi sebenarnya cerita sedikit Jurnal Sinema ke Mas Baskoro lagi ya, dan juga ke yang menonton di rumah atau dimanapun. Ya. Kita pengen ngobrol sama profesional yang bergerak di industri film di Indonesia. Ya, syukur. Yang juga sepenting aktor, sepenting sutradara, sepenting produser, tapi mungkin jarang untuk terekspos atau jarang untuk punya tanda kutip panggung untuk bicara gitu loh, soal profesi mereka, soal apapun. Ya. Jadi di situ kami berinisiatif untuk bikin Jurnal Sinema ini. Memang di awal-awal pasti lebih banyak yang selain 3 tadi, selain aktor, selain produser, selain sutradara pasti. Karena saya pikir di platform lain mungkin sudah banyak mereka punya kesempatan bicara, tapi di Jurnal Sinema saya coba ajak teman-teman yang cukup dekat, pernah kerjasama untuk ngobrol. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, boleh nggak Mas Baskoro perkenalkan diri, kemudian Mas Baskoro ini siapa? Tadi kan saya bilang pengajar film, mengajar di mana, mengajar apa, dan menulis skenario apa, kurang lebih seperti itu dulu. Oke, terima kasih Mas Niko. Saya itu sebenarnya kalau suruh memperkenalkan diri sendiri itu agak susah, karena salah satu visi saya itu bukan menjadi filmmaker kenamaan, tapi menjadi mitos dalam dunia perfilman gitu. Dicari-cari orangnya nggak ada gitu. Tapi ya karena saya sering sekali ketemu sama produser yang kayak, oh Baskoro tuh ternyata orang beneran, saya kira cuman mitos. Ya, mungkin gitu, yang kayak ketemu sama orang MVP, oh ini Baskoro orangnya, iya Bu, itu saya sering dengar tapi baru sekarang ketemu orangnya. Ya saya sebenarnya lebih seneng ingin menjadi mitos aja gitu, kayak hanya orang-orang suci yang bisa melihat saya gitu. Jadi harapan saya sebenarnya seperti itu. Ya, saya Baskoro, penulis skenario. Kalau film yang udah dibuat apa aja, yang sampai jadi itu paling nggak udah 20-an film bioskop ya. Film bioskop itu mungkin udah 20-an. Kalau yang udah sampai lock tapi nggak diproduksi sama yang itu mungkin udah 30 ada kali gitu kan. Gitu. Tapi alhamdulillah saya selalu bisa merecoup fee-nya. Gitu. Itu yang penting ya. Itu yang penting. Saya berhasil merecoup fee-nya, dan ya kemudian kalau Mas Niko ketemu saya, Jurnal Sinema ada di tahun 2019, nulis apa aja selain film, ya saya akan ngejawab, saya udah nulis hampir semuanya kecuali buku nikah. Tapi tahun kemarin ternyata sudah nulis juga di buku nikah, jadi saya sudah menulis semuanya gitu. Buat TV udah pernah, buat brand udah pernah, ya kan. Kemudian untuk brand, untuk TV, untuk podcast, untuk radio, dan untuk apa lagi ya? Yang sering ditulis itu apa Kak? Oh ya, saya justru malah belum pernah nulis karya
tulis yang tidak jadi audiovisual gitu. Jadi yang novel, cerpen malah saya nggak pernah, malah belum pernah. Tapi kalau karya-karya tulis yang buat audiovisual itu hampir semuanya pernah. Bahkan untuk drama panggung pun juga pernah saya buat gitu. Cuman ya memang itu Mas Niko, ya bersyukurlah kalau jurnal sinema ada kesadaran buat exposure orang-orang yang jarang-jarang dibahas gitu kan. Tapi yakin Mas Niko nggak nyesel ngundang saya gitu kan? Enggak. Ya memang penulis exposure-nya kalau dibandingin sutradara, produser dan aktor itu memang ada di bawahnya gitu kan. Tapi penulis yang lebih terkenal dari saya kan banyak loh Mas Niko. Iya, gini. Tapi non sewu, yang lebih bagus nggak banyak. Percaya Mas, percaya. Sebetulnya bukan faktor ketenaran yang kita mau arah ya. Jadi yang mau kita capai bukan itu. Jadi sebetulnya bagaimana kita bisa bebas ngobrol tanpa ada apa ya? Kadang-kadang kan kalau kita ketemu orang yang dalam dunia yang sama, beliau lebih senior, kita agak kikuk juga ya kan, atau misalkan kita juga punya simpati atau ngefans, kita juga jadi agak kikuk. Nah, saya lebih cenderung teman-teman sendiri yang saya pernah kerja sama, kita bisa ngobrol lebih santai, terus udah gitu mungkin bisa dapat sesuatu yang nggak jaim gitu loh. Jadi yang dibicarakan benar-benar real gitu, bukan yang diplomatis jawabannya. Nah, tadi ngomongin soal profesi penulis ya, terus untuk profesi pengajar gimana? Oke, kalau profesi pengajar saya itu mengajar di UMN di Serpong, Gading Serpong, itu mengajar untuk penulisan skenario dan untuk mata kuliah elektif di corporate video production gitu. Karena kan kami mungkin salah satu kampus yang punya kesadaran bahwa meskipun program studinya itu film, tapi yang produk audiovisual kan tidak hanya film, tidak hanya televisi gitu, tapi juga sudah banyak produk-produk audiovisual yang lain selain film dan televisi, untuk film dan televisi gitu kan. Sekarang buat internet pun bentuknya udah bisa macam-macam, ada web series, ada OTT, film-film OTT, serial OTT, kemudian ada video untuk brand, ada juga corporate video yang kompro gitu. Itu semua approach-nya kan beda. Film buat OTT, film untuk bioskop, dan film untuk televisi itu juga pendekatannya udah beda, penulisan dan di produksinya itu caranya udah beda gitu sih. Mas Baskoro udah berapa lama menekuni kedua profesi ini? Saya kan film debutnya sama Kak Niko dulu, Histeria. Oh iya. Kalau ditanya background saya kan, saya dulu sebenarnya kuliahnya itu ekonomi, Mas. Oh ya, film Histeria itu berarti tahun 2012 ya. Kita mulai 2012 ya kan. Ya, jadi kalau ditanya mulai dari kapan, tahun 2012. Kalau ditanya ini akan ngaruh ke pendidikan juga gitu kan. Mungkin saya itu sebenarnya lulusan ekonomi sampai S2, sampai ke pemasaran ekonomi gitu. Kemudian ya Mas Niko juga dulu lu juga kemarin ingat kan waktu kita masih ngerjain Histeria tuh kita ketemunya di daerah Kemang itu selalu malam karena salah satunya adalah gue pulang kerja dulu. Iya. Gue masih ngantor di salah satu brand ya, di salah satu brand di perusahaan farmasi terbesar di Indonesia gitu kan pada waktu itu. Ya modalnya cuma pakai ijazah S2 itu. Ya itu sebenarnya gini sih. Ya nggak ada orang yang lebih gue respect daripada emak gue gitu kan, dari nyokap gue gitu. Nyokap gue itu dulu kuliah ekonomi, kemudian karena beliau adalah anak perempuan tertua, dia punya adik cowok banyak banget. Beliau ngalah karena pada waktu itu beliau udah bisa kerja gitu, jadi beliau putus kuliah waktu sekolah ekonomi gitu. Ya kan, kakak adik gue kakak adik gue itu pinter-pinter masalahnya gitu. Kakak sama adik gue, sampai adik gue yang paling kecil, jadi kita ada 4 bersaudara, kakak sama adik gue itu semuanya itu keterima PMDK teknik. Gue berhubung agak bego gitu, keterima UMPTN ekonomi gitu, ikut UMPTN keterima ekonomi ya, karena ibu gue pernah bilang ibu pengen salah satu anaknya ibu itu jadi sarjana ekonomi, karena beliau dulu putus kuliah mau sarjana ekonomi ya gitu.
Yang lain delalahnya, yang lain pada pintar-pintar, pada keterima PMDK teknik, ya udah gue yang akhirnya ngalah ambil ekonomi gitu kan. Terus salahnya adalah gue itu dulu S1-nya adalah ekonomi pembangunan gitu. Kalau lu mau tahu ekonomi pembangunan itu susah, bro. Itu tuh kayak pada zaman gue ya, ekonomi pembangunan itu cuman ada di UI, Undip, UGM, sama di Brawijaya kalau nggak salah. Pokoknya nggak banyak ya kampus yang berani buka itu, yang mau buka itu, karena lu lulusnya harusnya jadi pejabat. Lu lulus ekonomi pembangunan itu harusnya jadi orang Bappenas, orang BI, orang OJK, pokoknya yang bikin inilah kebijakan ekonomi lah kayak gitu. Kayak Pak Bambang Brojonegoro gitu ya. Exactly, Pak Bambang, terus Pak Budiono dulu. Pak Budiono itu kan guru besar di UGM tapi kan. UGM ya. Gitu. Lah kayak Pak gitu. Itu susahnya minta ampun. Yang kayak gue belajar statistik tuh 6 semester. Ya kan, kemudian ada lagi ekonometrika. Kalau yang ekonomi lain cuma dapat ekonometrika dasar, gue sampai ekonometrika dasar, ekonometrika dan ekonometrika lanjutan, which itu isinya statistik semua gitu kan. Itu susahnya minta ampun. Gue lulus akhirnya dengan predikat alhamdulillah. Predikat alhamdulillah tuh gimana tuh maksudnya? Dikit lagi DO lah intinya lah gitu. Dikit jadi lagi DO. Ya. Injury time gitu. Okay. Ya, dan IPK-nya juga Masya Allah gitu kan. Itu akhirnya gue mutusin buat memperbaiki nasib dan ambillah master di ekonomi, di pemasaran gitu. Dan ini tanpa bermaksud merendahkan jurusan ekonomi yang lain gitu kan. Gue ngambil ekonomi yang lain itu ternyata ya karena S1-nya itu berat banget gitu, S2-nya gue itu bisa ngayuhnya lebih ringan gitu loh, Bor. Yeah. Jadi pada waktu statistik misalkan, gue ngambil kelas itu kan, ya kalau S2 kan kita akan sekelas sama orang-orang yang udah tua gitu kan. Gue bisa sekelas waktu itu sama kepala cabang bank apa gitu. Jadi ini gue, yang mereka waktu belajar statistik tuh mati-matian gitu. Yang gue begitu ngelihat pelajaran statistik itu yang kayak, nah ini mah makanan gue sehari-hari gitu. Jadi gue bisa bantuin mereka dengan, bahkan yang gue dulu itu pernah disetrap sama dosen gue gara-gara pelajaran statistik ya. Sekarang gue bisa ngajarin bapak-bapak yang pejabat-pejabat itu buat soal-soal statistik gitu. Dan beberapa hal lain gitu. Jadi ya jadi lebih mudah ternyata. Ya waktu itu sih untung IPK-nya bagus, waktu S2 itu gue lulus IPK-nya bagus gitu. Kalau nggak salah 3,75 atau berapa gitu. Kemudian keterimalah kerja di brand itu kan, di brand. Nah, tapi gue itu nggak pernah sekalipun kehilangan minat gue sama film. Jadi meskipun gue kuliahnya ekonomi dan ini, tapi gue nggak pernah kehilangan minat gue sama sekali sama film. Ada workshop apa gue ikut gitu. Bahkan dulu kalau salah satu teman kita Kak Pidi, ya kan, Kak Pidi bikin workshop serunya itu kan di tahun 2000-an, ya kan. Saya nggak tahu dekade ini atau dekade sebelumnya, ya kan. Gue kan sekolahnya masih di Undip waktu itu. Sekolah di Undip, Semarang, S1, S2. Pidi bikin event kecil, ya nggak? Ya waktu itu kan dia mulai dari yang kecil. Di waktu itu masih CCF kan, belum EV kan. Di CCF Salemba, gue bawa mobil dari Semarang ke Jakarta buat ikut eventnya itu. Gitu. Dan PD masih inget itulah. Gitu. Karena waktu itu bensin masih berapa sih? 2.550. Gue pakai Soluna, itu murah banget jatuhnya, nyetir dari Semarang ke Jakarta, PP cuma 80.000 gitu. Ya, jadi menarik gitu ya. Maksudnya PD, ya ngomong sedikit soal PD, dia mulai di pelataran bioskop di tim sama di teater terbuka waktu itu ya. Gue inget banget tuh, masih kuliah juga waktu itu dia. Dan itu maksudnya suatu saat sih pengen ngobrol juga sama PD ya. Iya. Soal regenerasi, ngomongin betul. Kok bisa gitu kepikiran bikin kursus
Padahal Iya, juga iya, masih iya, kuliah gitu loh. keren itu Itu kan itu visioner banget. itu kan ekosistem juga gitu dalam Iya. industri kita, menyuplai penulis skenario ke industrinya yang membutuhkan gitu kan, sebagai agensi juga. Betul. Nah, lanjut Mas Baskoro nih, dari background ekonomi, pendidikan, terus kenapa film sih? Maksudnya tadi lu nggak pernah kehilangan kecintaan sama film. Emang Ya, awalnya gimana sih? Kok lu bisa cinta sama film tuh awalnya dari mana? Perkenalan apa yang bikin lu jatuh cinta? Lah kalau itu yang gue bingung. Ya, maksudnya awalnya lu suka nonton, pasti kan gini, Iya. ada orang yang masuk ke industri ini karena suka nonton film pertama, atau lu suka motret, atau lu suka baca, atau lebih karena diajak temen, ayo bantuin gue yuk, gue mau syuting, nah kayak gitu. Jadi maksudnya apa yang membuat lu tiba-tiba film nih gitu? Nggak tahu ya Bor, itu kayak struck aja ya. Maksudnya kayak ya gue udah denger sejarahnya masa kecil filmmaker ternama di Indonesia yang mereka nonton film banyak banget dari kecil. Dari kecil gue juga nonton masih wajar-wajar aja gitu loh. Gue cuma nonton Google Five, Gavan sama Sarifan gitu. Nggak yang nonton aneh-aneh. Cuman memang waktu kecil gue sekeluarga itu sama bokap, karena kami termasuk keluarga mainstream ya gitu, nonton Warkop. Itu kayak Warkop keluar kita pasti nonton sekeluarga. Tapi kan maksudnya banyak ya, Warkop aja selalu box office pada zaman dulu gitu kan. Keluarga kami bukan satu-satunya dong, pasti dong. Keluarga kami adalah satu di antara jutaan keluarga di Indonesia yang nonton Warkop gitu. Yang gue selalu ingat dari kecil kayak gitu. Terus habis itu yang nggak yang gimana ya, gue nggak terlalu kalau gue ditarik rootsnya kenapa gue suka film itu nggak inget gue, tapi pokoknya gue tiba-tiba belajar sendiri, gue tiba-tiba ngulik-ngulik sendiri, gue tiba-tiba nonton sendiri gitu, yang kayak bahkan yang ini agak lebih ajaib Bor. Jadi gue nggak pernah gabung in a club sejak zaman SMA maupun kuliah gitu. Ya kan banyak kan yang gabung dulu ke Kina Clubnya dulu gitu kan, terus dulu belajar film-film independen segala macem gitu, tiba-tiba jadi gitu. Gue bahkan nggak pernah gabung Kina Club gitu kan. Ya nggak tahu, it's just like nggak tahu, kesurupan aja. Mungkin agape gitu yang kayak lu cinta tanpa ada alasannya, kayaknya udah ke level kayak gitu deh. Ada momen empiris apa yang lu ingat? Oke, film nih salah satu hal yang harus gue kejar nih. Ya waktu syuting lu lah. Ya bukan, itu kan lu udah masuk, ibarat kata kita waktu itu memang masih ibarat kata lu udah sekolah di kursus di PD kan, udah di serunya kan. Serunya. Pas sebelum itu maksud gue kan nggak mungkin tiba-tiba lu dapet ilham satu malam, wah ada serunya bikin, bahkan informasi serunya aja mungkin dulu hanya Facebook atau apa ya. Iya, milis Yahoo. Milis Yahoo, maksud gue lu bisa mencari tahu, itu kan pasti ada triggernya. Itu maksud gue. Cara empiris apa itu yang pertama kali gitu? Karena beda-beda nih tiap orang nih, menarik. Iya, menarik. Triggernya apa tiba-tiba gitu. Iya, gue kalau ditanya kenapanya, gue nggak tahu ya. Empirisnya apa ya? Atau jangan-jangan gue salah jalan nih sebenarnya. Salah jalan, filmnya udah 30 gitu. Iya, susah Bro. Maksudnya kayak gue suka baca, tapi gue nggak suka baca, maksudnya bukan nggak suka ya. Preferensi gue di buku non-fiksi. Ya kan, Yuval Noah Harari dan apa namanya, bahkan ini lu bisa nganggap gue gila gitu kan, IMF Handbook tuh gue baca. IMF Handbook gitu. Kemudian tiba-tiba ada buku saku OJK, gue baca gitu. Hal-hal ajaib yang cuman buat gue memperkaya wawasan aja tuh suka gue baca tanpa ada dorongan gue harus baca ini karena ini gitu. Ya gue cuman suka itu aja sih. Beda kan, maksudnya ada orang yang suka baca novel makanya dia nulis novel kemudian dia nulis film gitu kan. Gue bahkan jarang banget baca buku fiksi gitu. Gue kebanyakan buku-buku gue non fiksi. Gue baca biografinya Sir Alex, biografinya David Beckham. Iya, gue baca buku pun kebanyakan non fiksi gitu. Jangan gue salah jalan, Bor. Ya tapi ya maksudnya
Gini sih, gue tiba-tiba kecemplung, kemudian sesudah dari PD gue dapat akses ke sekolah di banyak workshop gitu kan, banyak kesempatan workshop, salah satunya di British Council. Mereka datengin dosen-dosen dari NFTS, National Film Television School. Gue kepilih 2 kali berturut-turut. Kemudian ke Korea, Fantastic Film School, ingat nggak dulu? Iya. Di Pivan British kan. Council bukannya bareng ya kita ya? Iya betul, yang pertama kita di Escape, 3 tahun berikutnya gue ikut lagi. Ikut lagi ya? Kepilih lagi. Yang pertama kita ikut barengan sama Shirley juga kan, sama Shirley juga kan. Nah, itu terus habis itu gue kepilih ke Korea, dan gue setiap kali habis belajar sesuatu gue semakin tambah seneng sebenarnya gitu. Ya, semakin gue ikut workshop gue semakin sadar, gue semakin haus malah justru. Gue semakin ikut workshop tuh gue malah semakin haus buat tahu lebih banyak gitu. Dan gue semakin tahu gue semakin bodoh, dan makanya I'm eager to learn more gitu. Kayak waktu di Korea gue kan dapat mentor ini penulisnya Hancocknya Will Smith gitu, namanya si Vincent Go gitu. Itu dia juga dapat dia ngajar sesi 3 jam gitu. Dia cerita tentang dia ceritain dulu jadi penulis skenario di Hollywood itu kayak apa, ya kan? Dia cerita bahwa itu adalah film TA-nya dia dan butuh 8 tahun buat film TA-nya akhirnya diproduksi gitu kan. Terus habis itu udah mau jam makan siang, dia ngeliat jam gitu, oh iya, gue kan di sini harusnya ngajarin lu teknik nulis ya. Ya udah, 1 jam terakhir dia baru ngajarin teknik nulis gitu. Pakai papan tulis, jadi lu nulis gini, lu udah nyampe kan, ini namanya klimaks kan, iya klimaks. Lu tau nggak itu harusnya dikasih apa? Ya kan, itu harusnya tuh bikin karakter lu tuh ada di titik terendah. Lu gimana, tau nggak gimana caranya? Ya basically your hero is fuck gitu. Gimana caranya terus dijelasin kayak gitu. Ya semakin gue punya kesempatan belajar, gue semakin haus sebenarnya. Iya. Nah, ilmu-ilmu yang lu dapat itu yang artinya lu punya pengalaman belajar secara akademis lewat kursus, lewat workshop. Nah, terus ilmu akademis secara formal itu hal lain ya, ekonomi. Seberapa jauh itu mempengaruhi proses berkarya lu? Nah, kalau proses berkarya kayaknya nggak banyak, karena sejujurnya gitu kan, gue kalau ditanya sama orang-orang gue akan bilang gue mah cuman unggul kuantitas gitu. Kalau kualitas mungkin ada yang lebih bagus dari gue gitu. Gue cuman unggul kuantitas gitu dan unggul speed nulis gitu. Jadi yang gue manfaatin dari ilmu gue dulu yang S2 ini marketing, itu kan gue pakai buat kerja di korporat. Budaya korporat itu yang gue pakai buat berkarya, bro. Makanya dalam banyak kesempatan gue itu bisa nerima kerjaan dalam deadline kecil, karena gue kerjain itu secara industrial. Jadi budaya korporat itu yang gue pakai, yang kayak misalkan yang berkarya itu kan ngikutin mood dan lain-lain. Gue kagak ada mood-moodan gitu. Ya kalau misalkan gue mau ini kerjaan selesai, gue akan kerjain itu dari jam 8 sampai jam 5 sore selama 3 hari. Ya budaya korporat itu sih yang akhirnya gue pakai gitu. Dan juga karena gue dulu di brand, gue itu kan ada di client side gitu kan. Jadi gue ada PH datang ke gue, agensi datang ke gue, IO datang ke gue buat present ide-ide mereka, terus gue terima gitu. Dan kemudian gue ngelihat bos-bos gue di situ gimana cara mereka ngambil keputusan. Jadi gue ngerti cara kerjanya klien gitu. Dan itu yang akhirnya teknik itu, ilmu itu, pengalaman itu yang gue pakai buat nge-serve klien gue sekarang, para PH dan para produser itu gitu. Oh, ini rasanya kalau dideketin sama orang. Kunciannya supaya bos-bos gue ini bilang iya tuh kunciannya di sini, sini, dan sini. Gue tahu kuncian-kuncian itu, makanya gue bisa tahu caranya nge-serve PH dan produser-produser ini. Gitu. Terus jahat ya bro? Nggak jahat kan bro? Enggak lah bro, itu namanya strategi. Ya. Bahkan di sekolah film pun tidak ada. Dulu nggak ada ya, zaman gue sih nggak ada. Karena pitching depan klien, pitching depan dosen aja paling. Tapi depan dosen kan pertaruhannya kecil, artinya hanya sebatas nilai kan. Betul.
tapi tidak ada push yang lebih besar atau tidak ada tekanan yang lebih besar untuk bisa pressure yang lebih besar untuk bisa perform dengan baik. Tapi karena kita dititik beratkan memang hanya how to make good film, bukan how to present the idea of a good film, gitu kan? Itu kan beda. Jadi memang ketika kita ada kesempatan pergi untuk ke project market segala macam, ya itu latihan juga sih. Maksudnya gue juga itu latihan sih. Gimana presentasi yang benar, terus ngerjain iklan juga sama ya kan. Gimana betul. Presentasi ke agency, ke klien, gimana caranya ngambil hati mereka tanpa terlalu kissing ass, tanpa terlalu menjilat gitu kan. Itu kan kalau terlalu menjilat juga kan siapa sih yang mau digituin gitu. Kita juga nggak mau ya kan, ada orang tahu-tahu ya emang sih ini hubungannya kerja tapi terlalu so asik gitu kan, males. Hal semacam itu memang tidak pernah dapat di secara formal ya. Nah mungkin apakah itu lo ajarkan di kelas corporate video production? Ya, kalau di corporate video production ya, karena untuk UTS karyanya adalah kliennya itu dari internal kampus dulu. Jadi mungkin departemen perpustakaan, departemen persewaan alat gitu. Nanti kalau misalkan udah oke, untuk second half of the semester mereka harus cari klien di luar. Dan itu kan kita ada 14 minggu. Jadi di minggu kelima itu mereka udah harus mulai scouting klien. Jadi di minggu kelima mereka udah presentasi ke dosen-dosen, Pak, calon kandidat klien kami si A, perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, gitu. Dan kami akan approach itu. Jadi mulai sesudah UTS mereka udah mulai working sama klien ini. Kemudian role-nya juga dibagi gitu kan. Ada yang sebagai role agency, ada yang sebagai role PH, di mana mereka nge-approach orang dan sampai akhirnya corporate videonya itu jadi. Gitu. Jadi real client ya. Jadi klien akan dapat video beneran ya. Ya. Nah terus biayanya siapa yang nanggung? Nah, gua waktu di awal-awal kelas itu memang mahasiswa ini kerja bakti plus infak gitu loh. Udah ngerjain, masih ngeluarin duit juga. Patungan juga. Iya, patungan juga. Tapi 2 semester terakhir ini ya kita nggak bisa pukul semua gitu kan. Ada beberapa mahasiswa yang udah bagus, yang mereka udah punya portofolio bagus gitu kan, datang ke klien dan mereka bisa dapat kayak antara 15 sampai 25 juta dari klien buat ngerjain proyeknya mereka. Tapi kan ya itu tadi balik lagi, tergantung dari perkembangan mahasiswa ini selama di kelas gitu kan. Apakah dia bisa ngembangin showreel dan portofolio yang bagus. Maksudnya saat lu datang ke klien, kemudian klien disodori proposal, kemudian ada portofolio bagus ya kan. Harganya nggak semahal profesional videographer gitu kan, atau professional production company, ya mereka nggak akan keberatan ngeluarin dana sebesar itu juga kan sebenarnya. Ya. Jadi kayak satu kelas ada 7 atau 8 kelompok, mungkin ada 3 atau 4 kelompok yang dibayari full oleh si klien ya. Ya. Dan nanti kriteria penilaiannya juga berdasarkan kepuasan klien, di cross check ke klien atau bagaimana? Atau berdasarkan parameter dosen? Nah, ini ya kalau itu sih gini. Dosen penilaiannya tetap di dosen, tapi kuncinya begini. Dia lulus karya dia diterima atau enggak sama klien. Itu adalah parameter utama dia lulus atau enggak. Dalam arti gini, mereka kan nanti ada berita acara serah terima pekerjaan dari klien yang harus ada cap klien dan cap perusahaan. Kalau nggak ada surat itu sampai selesai, ya berarti mereka nggak ngumpulin karya, gitu aja. Nah karyanya langsung mereka udah bikin sebagus apapun, mau bikin production handbooknya setebal apapun, kalau nggak ada surat dari klien itu, ya nilai mereka untuk UAS nol, gitu. Padahal UAS proporsinya gede juga. Ya. Jadi terus tapi nilainya setinggi apa yang tentuin memang dari dosennya. Karena kan kami itu kan nilai yang dinilai kan proses bukan hasil akhirnya. Oke kan. Selama mereka 7 minggu waktu ngerjain itu seperti apa kan kita pantau juga. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Tadi melenceng sedikit ke corporate video production. Sekarang soal penulis skenario film. Boleh diceritain nggak, Mas Bas, soal pelatihannya? Bagaimana Mas Bas melatih diri sendiri sehingga bisa punya keterampilan tadi menulis dengan kuantiti banyak, terlepas dari tadi budaya corporate itu ya. Tapi apa yang bisa dilakukan secara profesional untuk mendukung itu semua? Jadi bagaimana Mas Bas training, artinya melatih diri sendiri gitu. Gue kan ini ya, sukanya kan itu kan dari lama. Salah satu film yang gue suka banget yang
ngasih gue dorongan pengen bikin film dari cuma nonton film itu adalah filmnya Guy Ritchie, Lock, Stock and Two Smoking Barrels gitu. Itu adalah satu di antara dua film yang mungkin waktu itu emang gue saking gabutnya, saking anggurnya, gue ada dua film selain Lock, Stock and Two Smoking Barrel yang gue nonton di bioskop karena gue tahu filmnya ini nggak akan lama. Begitu gue keluar, gue beli tiket lagi dan nonton lagi. Itu ada dua film, Lock, Stock and Two Smoking Barrel sama La Vita e Bella, Life is Beautiful-nya Roberto Benigni gitu. Gue dua film itu. Nah, gue begitu selesai nonton itu Lock, Stock and Two Smoking Barrels, nunggu agak lama, keluarlah itu VCD-nya. Gue ngerental VCD-nya karena waktu itu di Semarang mau beli juga agak susah kan. Akhirnya gue belilah, gue sewalah itu VCD-nya di Video Easy waktu itu. Yang gue, karena internet juga belum segampang sekarang ya Bor, gue itu cuman nyari-nyari di internet cuman nemu format naskah Bor, format skenario. Harus Courier 12 gitu kan, masih pakai MS Word waktu itu ya kan. Gue format sendiri, gue nulis ulang naskahnya Lock, Stock and Two Smoking Barrels Bor, dengan format yang gue download di internet. Itu berarti di tahun 2003 atau 2004. Kan filmnya sendiri tahun 2000-an awal kan. Ya 2002 kalau nggak salah. Ya 2002 gitu. Apa? Ya itu kan internet belum se-luxurious sekarang kan. Ya. Gitu. Ya gue belajarnya se-clueless itu. Gue nonton itu berulang-ulang karena udah ada VCD-nya. Gue nonton, gue ketik ulang naskahnya Lock, Stock and Two Smoking Barrels dengan format yang gue udah download dari internet. Bahasa Inggris berarti lo ketiknya ya? Iya gitu. Oke. Terus naskah tersebut lo sempat kasih lihat ke orang atau enggak? Wah enggak lah, itu udah lama banget Bor, nggak pernah gue kasih lihat ke orang maksudnya. Tapi ada sih harusnya sih, tapi komputer gue juga udah ganti berapa kali gitu kan, udah lama sekali. Ya udah, terus habis itu ya itu proses berikutnya belajar ke tempat PD kan, belajar ke tempat PD gitu. Terus mereka suka dulu ada namanya synopsis challenge gitu. Jadi kita akan menerima potongan-potongan kertas, kemudian kita disuruh bikin sinopsis dari potongan-potongan kertas itu gitu. Gue datang 3 kali berturut-turut, menang terus gitu. Yang gue masih curiga sampai sekarang PD menangin gue karena gue datang jauh-jauh dari jauh aja. Daripada orang putus asa ya, down tadi. Down ya, jauh-jauh. Gitu, jauh-jauh. Ada hadiahnya lucu-lucu kan waktu Emang itu. Yang lain dari Jakarta semua ya? Mostly dari Jakarta sih. Terus yang masih bertahan kerja di film hampir semua atau cuma lu doang yang lu tahu? Oh enggak, ada banyak kok. Ada banyak. Karena sebenarnya gini juga sih, pada waktu ikut yang ke tempatnya PD itu most likely mereka semua udah half baked lah gitu. Yang kayak mereka misalkan udah sekolah film atau misalkan mereka kerja jadi co-writer-nya, penulis ternama. Mereka kebanyakan udah half baked. Ya tinggal gue aja yang anak ekonomi. Waktu itu kan gue bahkan belum lulus S1 mungkin gitu. Oh iya? Iya, yang gue kayak pengen cabut aja dan gue nulis waktu itu, yang beneran gue ada di crossroad antara ini kuliah bentar lagi gue kelarin nih gitu kan, tapi gue pengen bikin film juga yang kayak gue cuman kurang 55 SKS gitu. Tiba-tiba gue kepengenan gue buat bikin film itu luar biasa, udah gak ketahan gitu. 55 SKS 55 SKS kan kayak 3 semester lah ya gitu, 3 semester kelar gitu. Itu juga kalau lulus semua sih gitu. Jadi ya gue udah sempat ada di crossroad itu gitu, dan akhirnya gue begitu. Ya udah, kedua gue itu ke workshopnya PD. Kemudian gue akhirnya lulus kuliah, kerja kan di korporat itu. Terus PD waktu itu kan akhirnya bikin sekolah ini ya, sekolah skenario ya. Ya kan, PD bikin sekolah skenario, gue kuliah di situ, gue sekolah di situ. Padahal waktu itu gue kantor gue itu di daerah Kuningan, kampusnya PD kan di daerah ini kan, STC kan, Senayan Trade Center itu kan. Ya. Nah, dari situ mau ke sana, ya kan, kelasnya jam 7, gue baru selesai kerja jam 5:30. Gue bawa sepeda lipat ke tempatnya PD, karena 3-in-1 waktu itu. Iya, 3-in-1 ya. Jadi itu masih 3-in-1 baru kelar jam 7. Ntar gue di kelasnya mulai jam 7 gitu kan. Gue males muter-muter juga gitu kan. Gue bawa sepeda lipat di mobil gue, kelasnya PD selesai, terus gue balik lagi ke kantor, bawa mobil pulang gitu.
itu. Terus habis itu salah satu inilah sesinya serunya, gue ketemu sama Billy Christian. Ya, Billy Christian. Diajaklah nulis buat salah satu brand juga, nulis buat salah satu brand gitu kan. Sorry, Billy di sana sebagai apa? Ikut kelas juga atau enggak, ngisi sesi talk show sebenarnya, bukan ngajarin di kelas gitu. Billy ngisi talk show gitu, terus gue kenalan sama dia, ngobrol-ngobrol, terus habis itu ada kerjaan buat salah satu brand, Billy ngontak gue buat nulis gitu. Ya udah, terus habis itu gue nulis, ini dong bayarannya turun hampir sama kayak gaji gue sebulan lah, nulis dong. Gue udah mikir kayak begitu dong. Gitu. Ya udah, itu gue udah mulai goyah. Pada waktu itu gue nulis masih pakai netbook. Ya. Ingat kan lu netbook Toshiba itu, lu ingat yang biru muda itu? Yang kecil itu ya? Iya, gitu. Ya kemana itu barang sekarang, udah nggak jelas juga itu kan? Iya. Ya udah, aku masih kerjain itu. Terus habis itu tahun berikutnya, tahun 2011 ya, si Mbak Upi nyari buat ini kan, penulis. Ya. Sebenarnya dia nyari sutradara doang waktu itu kan. Oh ya, sutradara dulu. Nyari sutradara doang kan gitu. Nah, gue nggak punya showreel, nggak punya apa gitu kan, tiba-tiba diajakin lah, datang aja Bas ke mana, ke Kemang waktu itu. Masih ada nggak sih itu Never Been Better itu? Oh bukan, waktu itu kayaknya kita ketemu pertama di bukan, iya yang apa tuh? McD dulu. Oh, McD gue nggak ikut. Oh, nggak ikut. McD itu yang ini loh, Bor, tempat yang terkenal banget. Oh, Tornado Coffee ternoda. Tempatnya orang filmmaker terkenal itu se-Indonesia gitu. Tornado Coffee. Yang kalau dulu Tornado Coffee rubuh, perfilman nasional bubar itu. Iya. Kan. Di Tornado, gue ikutnya baru yang di Tornado. Gitu. Itu ya kan. Ya udah, akhirnya diajakin, terus ya udah, kayaknya Mbak Upi kayak nggak tahu, itu gue pilih aja tuh kayak ajaib loh, Bro. Ya. Pilih aja. Karena memang waktu itu kayaknya Mbak Upi punya visi orang-orang yang mau berproses, ya memang yang tidak punya pengalaman profesional di film ya. Artinya punya portofolio, tapi kalau kayak sutradara kan gue, ada Billy, ada Adri, semuanya kerja di film. Billy juga Ilun posisinya apa gitu, Ilun juga. Saya Astrada, tadinya Harvan juga. Tapi memang pengen jadi sutradara, ya kan. Nah, beliau kasih kesempatan, tapi ya itu kan ada penyaringannya, jadi kita suruh ngasih apa ya? Gue juga lupa sih detailnya, suruh ngasih letter of intention mungkin ada deh kayaknya. Jadi kayak kenapa lu mau bikin film sendiri gitu loh, kayaknya ada itu. Dan surprise-nya adalah kita juga nggak tahu siapa aja yang apply ya. Gue waktu itu dikabarinnya sama Febrian Syah Marcel, sekarang jadi produser sutradara iklan. Iya, produser kita juga kan. Salah satu Ilun. Ilun. Febrian Syah bilang, nih Mbak Upi lagi nyari ini, kalau mau apply ya udah. Terus kebetulan yang kepilih ya teman-teman yang kenal juga tanpa saling tahu gitu. Ya kayaknya prosesnya cukup bukan transparan ya, cukup ketat atau enggak, gue nggak tahu. Mbak Upi yang milih lah ya itu. Kita nggak ada yang tahu. Coba pas ketemu, loh kan oke datang ya, ini udah kepilih 5, siapa aja nggak tahu dong. Pas datang, udah kenal semua. Nah terus baru habis itu cari penulis ya. Iya. Kayak penulis, terus ya Baskoro dikenalin sama Billy, akhirnya oke. Ya udah jalan deh kita sampai ke Korea segala ya filmnya. Sampai ke Korea filmnya, Bor, gitu. Sold out tuh itu. Iya, sold out ya. Gue waktu itu belum nggak ikut gue yang tahun itu. Gue tahun depannya baru. Oh iya, lu waktu itu lagi ngerjain Moka ya? Dokumenter ya. Lagi ngerjain dokumenter waktu itu kan, gitu. Maksudnya yang berangkat tuh Harvan, Billy, Ilun berangkat ya waktu itu ya? Kayaknya semua berangkat kecuali gue deh. Enggak, ada 2. Oh enggak ya, Ilun enggak? Berarti Ilun enggak ya? Adri yang berangkat kan? Adri ya, Harvan, lo sama Billy kayaknya. Ya memang di era itu cukup menarik ya. Ya sampai sekarang sih maksudnya tetap menarik. Cuma sekarang lebih mapan kayaknya ya. Proses-proses di kayak gitu tuh udah produser udah mulai nyari bakat-bakat yang masih baru gitu, masih umur muda. Kalau dulu kan ya mungkin salah satunya Mbak Upi yang nyari ya.
Betul. Gue nggak dengar sih produser lain, cuma sekarang sih produser udah nyari sih, udah gampang lah. Artinya ada Instagram, mereka bisa pantau dari Instagram, ada YouTube channel, para sutradara muda ini bikin YouTube channel. Ya. Terus mungkin bikin konten juga di YouTube, jadi aksesnya udah lebih terbuka. Ya. Nah, kaitannya tadi soal training sebagai penulis. Lo kan ngelakuin itu lo aplikasikan juga nggak ke mahasiswa? Atau normatif aja deh, mahasiswa ya tekniknya A, B, C, D, E, F, G gitu aja, linear gitu aja, atau lo aplikasiin ke mereka? Gini sih, kalau misalkan buat lembaga akademis yang resmi gitu kan, sayangnya salah satu parameter kesuksesannya atau ya kesuksesannya lembaga pendidikan kan akreditasi juga kan gitu. Salah satu parameter kesuksesannya adalah bagaimana dia mengacu pada ilmu yang sudah disepakati bersama gitu kan. Ini emang suka nggak suka gitu kan, kayak kalau gue pakai istilahnya quotes-nya Janis Joplin gitu, kalau lu datang masuk ke sekolah seni, lu itu belajar tentang aturan, begitu lu lulus lu hancurin aturan yang udah lu pelajarin gitu ya kan. Gue akan selalu banyak mahasiswa gue yang stres banget saat gue tekan, ayo dong ikutin dong ini, habis inciting incident tuh masuk ke plot point 1, habis itu gitu. Banyak yang mereka itu sangat-sangat tertekan saat gue ajarin kayak gitu. Cuman gue tahu lu pengen berpikir out of the box gitu kan. Kalau lu mau mikir out of the box, lu harus tahu dulu boxnya di mana. Gue akan selalu ngomong kayak gitu, ya kan. No, berarti saya nggak dikasih kebebasan berpikir dong gitu kan. Kalau waktu gue bilang boxnya di mana, berarti lu bebas ngisi boxnya pakai apa aja gitu. Lu masih di level sekarang, lu masih bebas mau bikin film apa aja. Di level gue pilihannya semakin dikit. Ya kan, maksudnya kalau lu mau ngomongin tentang film-film mainstream gitu, Bor. Ya. Itu kan opsinya yang mau dibuat itu kan semakin dikit. Harus disukai, harus diakui apa enggak gitu kan. Ya kan, itu tema-temanya, maksudnya ada satu yang laris, semuanya akan ngikut ke sana gitu. Kecuali yang PH yang gede banget, yang mereka bisa ngelempar sesuatu yang baru banget, kemudian mereka bisa support itu dengan budget promosi yang gede, sehingga akhirnya filmnya tetap akan laku juga gitu kan. Kecuali yang gede-gede banget, ya itu tahulah PH raksasa di Indonesia sekarang siapa itu. Tapi kan kalau PH yang gede tapi nggak gede-gede banget itu kan ya tetap mereka memperhitungkan dengan strateginya gitu kan. Oh, yang laku lagi ini penonton film Indonesia kebanyakan adalah usia sekian, kita serve buat yang kesana gitu. Nah, pilihan gue semakin dikit nih gitu ya kan. Jadi lo akan belajar dulu tentang aturannya gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kita mau belajar tentang makanya karena parameter kesuksesannya adalah diperbandingkan dengan literatur gitu kan, ya memang gue harus ngajarin mereka formulaik sekali sih gitu. Apa yang ada di buku, apa yang ada di teknik-teknik penulisan skenario gitu kan, itu ya emang harus gue sampaikan ke mereka seperti gimana harusnya gitu. Jadi tapi gue selalu ngeyakinin mereka bahwa ntar akan ada kesempatannya lu bebas kok bikin aturan sendiri gitu ya kan. Kalau lu udah lulus, lu udah jadi filmmaker sukses gitu kan, dan lu main ke rumah gue cuman buat bilang, Mas, aturan lu kemarin yang lu ajarin di kelas tuh gue acak-acak semua, lu datang gitu ke gue bangga gitu. Gue bangga, lu happy, gue happy banget ngelihat lu bisa bikin formula sendiri, lu nemuin aturan sendiri gitu. Gue happy, I'm a happy teacher, tapi setidaknya lu harus tahu dulu aturannya di mana. Gue akan ngomong gitu sih, Bor. Emang ketika masuk ke industri, ini kita bicara gini ya, perbedaan mendasar. Lu kan ada di dunia akademis, kemudian lu juga bergerak di industri. Ketika lu melihat apa yang lu ajarkan, relevansinya dengan apa yang terjadi di industri itu bagaimana? Sinkron nggak gitu loh? Salah satu tools gue buat ngemantau ini, Bor, kesinkronan antara yang diajarin di kampus dengan yang dipakai di industri, itu salah satunya yang gue pakai adalah gue bikin writer's room. Nah, ini rahasia gue kenapa gue bisa on time terus gitu. Karena tim gue, tim penulis gue sekarang ada Raven,
ada Jordi, ya shout out lah buat mereka. Ada Citra sama ada Ali gitu. Mereka itu work around the clock. Jadi kalau misalkan gue ngomong tim gue itu kerjanya 24 jam, itu gue nggak ngibul. Maksudnya gue bisa nulis sampai 4:30, kemudian itu karya WIP gue kirim ke mereka gitu kan. Sementara gue tidur mereka akan kerjain itu, sore gue bangun itu udah jadi full gitu. Atau begitu juga sebaliknya. Ya kan Jordi akan ngirim ke gue jam 10:30 malam gitu kan, terus gue kerjain gue cek dan gue kerjain sampai jam 3:30 4 pagi, gue masukin ke WhatsApp scheduler buat akhirnya akan dikirim ke klien besok paginya. Ya gue untungnya pakai tim yang kompak. Berarti sebelum lebih jauh, jadi lu membentuk sebuah tim penulisan ya. Okay. Gitu. Nah, salah satu gue ngukur parameternya adalah seberapa diterima sih mereka sama klien-klien gue gitu. Ya sejauh ini sih keterima, maksudnya kayak ada kalanya gue nggak bisa datang meeting gitu kan, nanti kliennya, aduh mas kalau besok aku nggak bisa datang nih gitu, tim aku aja boleh nggak? Oh ya mas Revan aja nggak apa-apa kok yang ikutan. Jadi mereka udah mulai disebut by names gitu loh, bukan disebut timnya Mas Bas gitu. Jadi mereka udah disebut by names gitu kan. Nah, ntar ya kak komunikasinya sama Jordi, oh ya Jordi. Mereka komunikasi dengan si Jordi dan diskusi dengan Jordi itu bisa nyambung dan bisa klop gitu kan. Iya itu salah satu gue diterima. Kemudian kemarin tim gue salah satu membernya ya, si Raven itu mau di hire, jadi ini mau lu sensor apa kagak? Mau gue sebutin namanya? Ya sebutin aja. Ini nggak ada sensor men. Ya kalau gitu kagak gue sebutin namanya. Ya udah. Ya. Lu sebutin inisialnya aja. Ya ketahuan dong ber-PH di Indonesia sebanyak apa gitu kan. Ya, nggak apa-apa lah. Terserah ya kan, lah. Ya, maksudnya mau ditarik ke salah satu PH yang lagi bikin ini tim nulis juga yang gede dan terkenal gitu. Dan dia milih buat stick sama gue gitu. Itu udah buat gue itu udah penghargaan yang besar banget buat gue gitu, yang kayak lu pemain bola berbakat lu kayak milih stay di Persita Tangerang daripada pindah ke Atletico Madrid, berarti kan dia diterima sebenarnya di industri itu. Ini alumni murid-murid lu semua ya dulunya? Betul, gue selalu ambil dari alumni gue semua. Gue udah scouting kayak 4 atau 5 semester gitu. Gue nggak pernah ngarepin mereka harus punya nilai yang bagus-bagus banget gitu kan. Ya akhir-akhir ini yang gabung sama gue sih mahasiswa yang bagus-bagus gitu kan. Jordi sama Citra itu termasuk first runner di kelas gitu kan. Tapi di sejarahnya gitu, yang kayak Mas Bas aku gabung tempat kamu ya gitu. Dia gabung tempat gue, dia udah semester berapa ya? 7 gitu kalau ya semester 7 atau 8. Dia mata kuliah masih belum lulus semua dong gitu loh. Si Raven waktu gabung sama gue, dia itu dalam status dia susah nyari tempat kerja film. Oh magang ya. Untuk magang mata juga, kuliah terus magang. lulus juga lulus juga susah waktu itu kan. Dan dia karena filmnya dia nilainya jeblok banget kan di kampus gitu. Dan kemudian dia milih buat ini sama gue gitu, dan ternyata pilihan gue tuh nggak salah juga gitu kan. Si Raven itu ternyata udah kerja dari zaman dia kuliah sampai sekarang gitu, mungkin ada kali 6 tahun gitu. Tahun lama ya? Udah lama. Ya. Dan dia nggak pernah miss satupun deadline gitu. Dia sakit-sakit pun dia tetap bisa kerjain, meskipun ya ada kurang-kurangnya tetap masih bisa gue isiin gitu kekurangannya si Raven ya kan. Kemudian gue punya tim juga si ini yang Jordi yang kayak bisa baca pikiran gue gitu. Gue nggak ngomong tapi dia kerjain gitu. Terus Citra yang kalau misalkan nulis buat gue itu dia bikin gue kaget ya kan. Yang gue ngebriefnya A, dia kirimnya A+ gitu loh. Jadi di atas ekspektasi gue gitu. Ya. Dia bisa bikin kayak gitu. Ya, terus si Ali kemarin baru gabung yang kayak gue capek, dia anaknya kritis banget. Dia kalau nanya sama gue tuh sampai gue anjir ini waktunya sebenarnya bisa dipakai buat nulis gitu. Tapi turns out gue ngejawabin pertanyaannya dia, besok waktu gue kirim pertanyaan dari PH tuh sama pertanyaan dia semua. Jadi dia kayak jadi filter yang bagus banget buat gue kerja gitu. Ya menurut gue sih masih relevan sih. Dia mendekati mendekati relevansinya sih gitu. Apalagi kan sekarang produk audiovisual itu kan semakin luas ya.
Ya, ya. gitu kan. Produk audiovisual semakin luas, kemudian kita nggak boleh mengharap berfokus untuk bikin karya buat layar lebar, karena layar itu semakin kesini semakin kecil kecil gitu kan. Dulu bioskop Jakarta berapa layar sih sekarang, Bor? Bioskop? Bioskop dulu kan katanya ada 1.000 di Indonesia, 700-nya di Jakarta katanya begitu. Sekarang gue nggak tahu deh. Ya, pokoknya 3.000 kali sekarang. Ya maksudnya Jakarta yang penduduknya segitu aja cuman segitu kan. Nah sekarang layarnya tambah kecil, betul. Ya kan. Ngomongin handphone di Jakarta berarti mungkin ada 40 juta handphone. Ya, 40 ya kan? juta. 40 juta karena satu orang itu rata-rata punya 1,7 handphone. Oh gitu ya. Populasi. Ya kan, ada yang punya 2, ada yang punya 1, tapi in average orang itu punya 1,7 handphone di Jakarta gitu kan. Jadi peluangnya semakin gede gitu. Ya kan, ya kitanya juga sebagai kampus juga harus punya kepedulian itu, bahwa pertarungannya nanti mahasiswa ini ketika lulus di mana ya medannya ya. Betul. Dan medannya itu bisa di mana aja, Bor. Gue punya mahasiswa yang belum umur 30, dia sering nongkrong di sini gitu. Belum umur 30, dia mungkin kelahiran 93, itu berarti berapa? 28 tahun gitu. Barusan Jumat kemarin dia barusan beli rumah. Dan mobilnya sekarang udah Fortuner gitu. Lulusan lulusan UMN juga gitu. Ya kan. Jadi dan dia nggak pernah bikin satupun film. Dia bikinnya kompro doang. Gitu. Itu can afford that kind of. Gitu. Meskipun ya gue sadar juga ada satu orang yang ngontrak rumah di sini, tiba-tiba gue samperin deket rumah gue sini, gue samperin, gimana Bor? Balik kampung gue gitu. Lo nggak ada kerjaan? Kagak, ajakin dong. Yang kayak gitu juga ada gitu. Tergantung kualitas anaknya juga sih sebenarnya. Jadi ada di kampus itu juga ada semacam gue nggak tahu secara formal diadakan sebuah kelas entrepreneurial atau entrepreneurship atau bagaimana? Iya, kampus gue sih ada. Ada ya? Kampus gue sih ada. Gitu. Karena memang visi dari yayasan sih, kalau itu kenapa ada di entrepreneurship di di kampus gue, karena visinya dari Yayasan Multimedia Nusantara itu gitu. Karena pengen jadi bagian dari solusi kan. Ya. Makanya diajarkan lah itu entrepreneurship itu. Oke. Nggak cuma di mahasiswa film, tapi di semua jurusan ada. Ya. Kemudian ini gue balik lagi agak mundur ya. Kenapa lu milih ngajar film ya? Artinya gini, kenapa? Kenapa lu pengen ngajar film juga? Kan lu udah nulis nih. Bulanan lah, Bor. Bayar listrik bulanan lah, lu gila. Gajian tiap bulan sama buat apply cicilan rumah. Gitu. Ya sejujurnya itulah. Maksudnya kayak gini. Film lumayan. Series gede gitu. Gue lebih suka sekarang ngerjain series daripada ngerjain film gitu kan. Baik series TV, OTT, apapun itu gitu. Ya tapi ya mohon maaf nih para klien ya, saya tetap hormat sama semua klien gue lah gitu. Kan, tapi ya kan yang gue touch point gue sama mereka tiap hari itu selalu bikin gue happy dan ini. Cuman kan yang ngeluarin uang itu kan udah orang yang lain lagi gitu kan. Betul. Anda tahu kan, dengan perusahaan yang sedemikian raksasa, ya kan, proses buat pencairan dana itu kan juga akan panjang gitu. Dan itu gue sangat paham dengan itu. Nah, gue berusaha untuk saling jaga. Gue ngejaga perasaan keuangan gue ngejaga perasaan klien-klien gue, biar gue nggak tiap 2 hari sekali nelpon, Mas, aku belum transfer, gimana dong gitu. Sementara di rumah gue listriknya udah mati. Lah gue berusaha menjaga perasaan gue dan perasaan mereka semua. Makanya gue tetap ngajar gitu. Jadi frekuensi gue nanyain fee itu yang bisa kayak 2 minggu sekali. Jadi kerjaan gue Senin selesai tanggal 1 dijanjiin cair 2 minggu kemudian gitu kan. Tapi kan 2 minggu kalender, berarti kan tanggal 20 berarti kan 20 hari kerja. 20 hari kalender, 15 hari kerja, berarti kan idealnya cair tanggal 21 gue cek belum ada, gue akan kontak gitu kan tanggal 22, Mas, Mbak, punten kok dananya belum masuk. Oh ya Mas, sudah diproses gitu. Dan dalam minggu itu akhirnya dana gue udah masuk gitu.
Kebayang kalau misalkan gue nggak ngajar gitu, Mhm. ya kan? Mungkin tanggal 15 gue udah nelpon, 17 gue nelpon lagi, 19 gue nelpon lagi. Ya gue berusaha ngejaga perasaan semua orang aja sih, gitu. Ya. Itu kan jawaban pragmatisnya. Mm-mm. Jawaban yang lebih mulianya ada nggak sih? Kalau yang lebih mulianya buat Apa? yang Maksudnya gini. gini. Apakah lu melihat anjir nih kita kekurangan banget nih orang-orang kreatif terlebih di bagian penulisan, terus yuk kita sama-sama bukan mencetak sih. Kalau mencetak kesannya kayak pabrik ya, tapi kalau mencetak juga kenapa gue bermotivasi nyetak filmmaker kalau akhirnya nanti jadi saingan gue gitu kan, sebenarnya kan kayak gitu. Kalau misalkan gue gue punya ini juga sih, punya motivasi pribadi dan motivasi luhur yang normatif juga ada gitu kan. Karena kalau dalam penulisan skenario kan lu harus tahu wants dan needs gitu kan. Yang lebih dalam dari sekedar gitu apa. Ya kan kayak Avengers itu wants-nya nyelamatin bumi, tapi kan dia needs-nya di dalam hatinya mereka masing-masing ada yang di balik itu semua gitu kan. Ya kita bahas wants-nya dulu, apa yang kelihatan dari luar gitu. Ya benar kata lu tadi gitu kan, bahwa gue cukup beruntung di UMN itu mahasiswanya itu dari banyak background, kemudian juga dari berasal dari hampir seluruh wilayah di Indonesia gitu. Nah, kalau misalkan mereka semuanya lulus, mereka semua balik ke kampungnya masing-masing, mereka kemudian menghidupkan scene audiovisual di situ, itu sebenarnya akan mengembangkan market konsumsi produk audiovisual di luar Jakarta. Ya betul. Di seluruh Indonesia, di luar Jakarta gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak ada yang lebih rewarding kalau misalkan lu nanti udah ngerasain jadi pengajar gitu ya, nggak ada yang lebih rewarding daripada saat lu bisa melihat mereka itu akhirnya bekerja, mereka itu wisuda. Bahkan gue dulu waktu datang mahasiswa gue wisuda, gue pertama kali gue nangis gitu kan, karena itu rewarding banget, itu bikin happy banget gitu. Apalagi yang terakhir kemarin gue kebimbing mahasiswa skripsi yang dia autistik gitu. Begitu dia lulus tuh yang terharu gue banget gitu kan. Baru lulus, jadi begitu dia akhirnya selesai sidang kan ada masa revisi, terus dia submit, dia ngabarin gue, Bas aku udah submit ya revisinya ya, berarti kan itu dia udah fix, udah pasti lulus gitu kan. Gitu. Itu gue bacanya tuh sambil merinding gitu loh, gue yang happy banget gitu. Gak ada yang lebih rewarding dari itu, bahwa pada saat lu melihat kebahagiaan si mahasiswa, melihat kebahagiaannya si orang tua, itu gak ada yang lebih rewarding dari itu. Gue percaya sama gue. Kalau lu punya kesempatan buat ngajar gitu, it's so sweet. Nah, pokoknya gak bisa diungkapin pakai kata-kata gitu. Sementara kalau buat gue sendiri, kalau buat kepentingan gue pribadi, jujur nyebut ngajar itu sebenarnya untuk kewarasan gue, maintain kewarasan gue, bahwa gue itu kerja di depan laptop seharian gitu, ketemu sama teksnya bahkan nggak keluar suaranya gitu kan. Jadi gue selalu bekerja dalam sunyi gitu. Kemudian gue akan bekerja dengan mahasiswa gue akan ketemu sama mahasiswa gue itu. Ya itu maintain kewarasan gue sih sebenarnya kalau buat gue. Jadi benefit dari ngajar itu banyak banget gue rasain. Bagaimana dengan lo kan nulis nih, tadi lo bilang around the clock, mungkin ada tim, oke lah. Kita bicara lu nya doang ya. Mungkin sebelum bekerja dalam tim, orang bilang writer's block, terus udah gitu memunculkan inspirasi. Lu tadi bilang, gua kerja kayak corporate aja 9 to 5 gitu. Itu mungkin ya, artinya sebagai penulis yang lu harus menciptakan sebuah narasi, lu akan terus punya atau generating idea itu terus-menerus di kepala lu ada ya? Atau ada satu saat yang, waduh, apalagi nih? Nah itu gimana cara menyiasatinya? Writer's block tuh mustahil lah, kalau mustahil ada penulis yang bilang nggak pernah ngalamin writer's block tuh, gue bisa bilang itu mustahil. Semua orang pernah ngalamin. Cuman ya penulis yang baik adalah gimana dia bisa get through the writer's block gitu kan. Bagaimana dia bisa keluar dari writer's block secara cepat dan kemudian dia kembali bekerja untuk kemudian menyelesaikan karyanya. Bener kan? Kayak gitu kan. Kalau menurut gue ya, saya hebat apapun kayak gitu. Tapi gue lagi-lagi, mungkin gue bisa disebut sebagai penulis yang sangat-sangat formulaik gitu kan. Bahwa
pada waktu lu udah pakai blok, lu balik lagi ke formula. Dan gue nggak bilang hasilnya akan bagus, tapi paling nggak film naskahnya akan selesai gitu kan. Misalkan tekniknya yang gue pakai nih apa? Gue nge-breakdown cerita, jadi ya gue bikin plotting cerita pakai 15 bits misalkan. Dan gue most of the time gue pakai 15 bits gitu. Ya kan, 15 bits itu sebelum lu plottingin, lu bikin dulu 6 things to improve in your characters. Ya udah, gue misalkan terus habis itu kan mulai dari opening image sampai akhirnya final image ada 15 bits tengah-tengahnya. Lah, lu misalkan stuck waktu di midpoint gitu. Ya kan, idealnya pada waktu ini lu akan paling enak ya kan, midpoint itu kan tengah-tengah cerita gitu. Ya kan, lu akan lebih aman kalau lu ngontak produser lu dan bilang, Pak saya butuh waktu seminggu lagi buat nyelesain kerja gitu. Kalau gue enggak, gue akan diem, gue akan keluar, ya kan, gue akan rokok, kemudian gue akan ngecek lagi ke buku-buku gunanya midpoint itu apa. Ya sama kayak dokter kalau misalkan lagi ngobatin pasien, ini udah dikasih ini kagak sembuh, kasih ini kagak sembuh, buka lagi buku teori kan, gitu. Gue akan buka lagi buku teori, midpoint itu apa, midpoint itu apa. Yang kedua, yaitu tadi untungnya kebiasaan gue membaca buku-buku non-fiksi, ya kan. Oke, cerita gue ini temanya tentang apa, gue cari buku non-fiksi yang bisa menunjang cerita gue itu. Rather than gue mengcopy karya fiksi yang udah ada gitu. Gue akan memilih buat nyari-nyari ya, artikel, cerita, buku, apapun yang kira-kira bisa membangun cerita gue itu. Gitu. Nah, gitu meskipun itu ada vice-nya sih. Oke, jadi ya sebenarnya nggak ada khasiat khusus ya. Kiat khusus. Nggak ada kiat khusus. Artinya ya tetap harus dicari, disadarin lagi, terus balik lagi ke teknik ya. Kalau kita bicara penulis, senario ya, itu kan rata-rata gue pernah ikut produksi film di Indonesia 4-5 draft jadi final draft. Nah, pengalaman lo paling banyak berapa draft untuk film? 10 ya. 10 yang paling banyak ya. Itu pun gue posisinya karena sutradaranya minta di-assist, sutradaranya masih baru gitu kan. Masih baru dan dia lulusan luar negeri juga gitu. Dia minta di-assist sampai ke shot-shotnya. Gitu. Jadi dia bilang, Mas aku minta tolong yang scene ini aku mau bikin gambar kayak gini, tulisin di naskah ya gitu. Itu akhirnya sampai ke 10 draft. Cuman sisanya sih enggak. Gue pernah yang film sama Panca kan draft 1 buat syuting baru. Oh iya. Oh iya, itu satu draft doang sama Panca. Iya. Tapi banyak berubah nggak di lapangan? Dialog sih kebanyakan dialog. Sih, karena kan si talentsnya di situ kan non aktor ya banyaknya. Betul, kebanyakan non aktor, sebentar banyak improv sama si Panca. Nah terus seberapa jauh lo sebagai penulis ya, sebagai pribadi penulis, ketika melihat film di bioskop itu gini, gue ngobrol sama ada art director, ada cinematographer, ada macam-macam lah. Mereka katanya gini, kadang-kadang gue datang ke premiere film, pas gue lihat filmnya, gue sedih. Kenapa? Nggak sesuai bayangan gue pas syutingnya. Nah, lu sebagai penulis gimana? Karena lu salah satu penulis yang sering datang ke lokasi syuting nih, setahu gue nih. Bukan untuk mensupervisi ya, tapi lebih untuk datang, ngasih perhatian gitu kan. Kayak gitu. Aduh, gue udah nggak pernah lagi sekarang. Gue udah nggak pernah ke lokasi syuting itu. Langkung gue itu pun dibulin gue sama salah satu produsernya suruh datang gitu kan. Gue udah nggak pernah lagi kayaknya karena waktunya lebih gue pakai buat yang berikutnya. Tapi sejujurnya gue pun udah jarang banget nonton film-film yang gue tulis. Terakhir kali diundang masih pandemi ya kan. Antara anak gue waktu itu baru lahir kan. Baru lahir habis lebaran kemarin. Ya kan, waduh pandemi, ntar kenapa-napa. Oh, habis lebaran kemarin bukannya tutup bioskopnya? Oh, sempat buka ya? Sempat buka atau pas puasa ya? Gue lupa. Iya, sempat buka sih sebentar. Sempat buka sebentar. Gue ini kok atau lebaran tutup ya? Ya pokoknya katanya mau buka tanggal 14. 15. Ya hari ini dong. Hari ini kan harusnya. Cuma nggak dengar lagi sih gue. Ya. Nah, maksudnya gue udah jarang banget
nonton hasil film gue sendiri gitu. Kalau misalkan happy atau enggak, kalau misalkan sebuah film itu dipakai buat mainstream audience happy, gue happy. Gue udah nggak bisa lagi ngomong kebahagiaan gue lebih utama dibandingkan kebahagiaan audience dan produser gue sih gitu. Gue udah nah itu makanya kemarin kerja sama Ardi Octavian, Mas nggak apa-apa ya gitu, nggak pakai baper-baperan kan, maksudnya takutnya dia ngebrief salah omong apa gimana. Ya lah Kak, buat gue baper itu adalah luxury terakhir yang bisa gue pakai gitu. Gue nggak pernah bisa baper. Ya gue terima feedback, kadang-kadang gue uring-uringan sebentar tapi pasti gue kerjain. Ya itu wajar lah. Wajar lah, semua orang. Ada perbedaan pendapat. Ini gue cuma bicara lu sebagai penulis, artinya dalam profesi lu punya satu ambisi kecil lah pasti ketika gue nulis begini nih, sutradara udah oke itu produser udah oke, visualnya akan seperti ini, akan seperti yang gue tulis, tapi ternyata eng gitu pas lu nonton kok gini ya, nah maksud gue itu loh. Jadi bukan kalau penonton happy, kan penonton nggak tahu skripnya awalnya seperti apa, tapi lu di posisi yang lu tahu, lu bikin dari scratch, ibarat kata mungkin ide cerita dari orang lain tapi lu nulis dari nol, universe-nya lu yang nulis kata-katanya dari ketika tokoh ini. Nah itu kan lu nih dari awal. Maksud gue itu kan ada proses penciptaan yang personal, walaupun mungkin commission kerjaannya di commission gitu, tapi maksud gue itu sih. Iya. Gue sih nggak pernah ngeset standar tertentu ya. Balik lagi ya, maksudnya kayak filmnya jadi tayang ya kan, everybody's happy, ya udah gitu tetap. Ya kan, meskipun gue waktu nonton ya sejujurnya kayak kelar karir gue udah mampus. Sejujurnya gue sering kayak punya pikiran kayak gitu. Ya. Tapi ya udah sih gitu. Ya kan, salah satu film gue nonton kenapa gini gitu. Terus gue kan nggak aktif banget di sosmed gitu kan, gue sering di-tag sama orang gitu kan tentang film ini. Kadang ada konten kreator yang kayak nge-bash gue yang habis-habisan. Ngapa? Nge-bash yang maksudnya ini penulisnya pasti nggak ada otaknya nih, kayak gitu-gitu. Oh, jadi dia bikin review film gitu ya? Review film nge-bash gitu konten kreator ya kan, yang kayak ini. Gue jujur, gue nonton nonton Cinecrip gitu misalkan, nonton Cinecrip lagi nge-bash film gue nontonnya tuh sambil ketawa, gue ikut ketawa juga. Maksudnya bukannya gue nggak sayang sama film yang gue kerjain gitu kan. Waktu mereka nge-review Jelangkung 2 itu kan mereka pakai bahasa yang pedes banget gitu. Gue ketawa aja, gue ngerasanya kayak lagi nongkrong dan di roasting sama temen aja udah. Oke. Sama sekali gue nggak nggak kok no hard feeling ya, no hard feeling gitu loh, bahwa mereka ngebahas itu sampai hancur-hancuran gitu kan. Iya. Gue masih tetap nulis ya kan. The studio the production company make profits. Iya. Ya itu parts-nya kreator ya. Ada yang orang yang mengkritik dengan belak-belakan, ada yang halus kan gitu. Iya. Artinya ada yang suka, ada yang nggak suka, itu wajar lah ya. Nggak, tapi gue tetap nganggep itu, gue ketawa aja, maksudnya pada waktu nonton itu, anjing dong bisa kayak gitu, atau kayak gue apa kemarin di review juga itu film yang lain. Menarik juga sih, gue juga belum pernah nonton sih yang itu review di YouTube ya. Gue belum pernah nonton, cuma akhir-akhir ini berseliweran cukup salah satu Cinecrip, sini apalagi yang ngebahas film ya dengan tajam katanya. Iya. Ada beban ya, itu juga perlu juga sih maksud gue, supaya kita juga bisa punya perspektif dunia nggak sesempit itu gitu. Kalau dulu kan ada tuh satu film dikritik, gue lupa PH-nya apa, tapi kalau inget pun gue nggak mau sebut kayaknya. Terus si produsernya tuh mengancam, bukan mengancam, bersih tegang di Twitter dengan si kritikusnya. Gue pikir begini, tapi dengan sampai dilaporin polisi kayaknya. Iya, sampai somasi gue tahu. Terus gue bilang, apa pentingnya ya? Satu,
lu ngundang orang ini nonton premiere kalau nggak salah atau press screening. Kalau nggak salah ini masih statusnya wartawan atau film blogger gitu. Yang kedua, ya suka-suka dia mau bikin review seperti apa. Iya. Artinya ada kebebasan beropini ya. Yang penting kan opini bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Bukan gue sih nggak nonton filmnya, tapi kalau gue baca apa yang ditulis, ya masih relevan dengan pakem-pakem pada saat menulis kritik film gitu. Artinya dia bukan tiba-tiba menyerang personal. Kalau tadi kan lu cerita ada satu yang bilang, oh ini penulisnya pasti teler apa, itu kan menyerang personal ya. Maksud gue itu bukan sesuatu yang bisa di cross examination. Apakah Baskoro teler? Setahu gue dia minumnya cuma teh jahe doang, minum alkohol maksud gue, jadi nggak relevan. Nah maksud gue kayak gitu enggak, ini masih koridornya masih pas kan. Cuma balik lagi, sekarang kita udah nggak bisa seperti dulu. Gue ingat dulu kita habis press screening film kita tuh, kita ngumpul sama film blogger ya. Iya. Terus tau di Twitter ada satu blogger itu nge-bash film kita nih. Ternyata dia duduk di sebelah gue aja, tapi gue nggak kenal kan. Iya. Terus pas siapa ini orangnya? Nggak ada, bukan gue yang notice, lu juga kayaknya notice. Terus kita tanya, lu tahu ini nggak? Ke film blogger yang lain? Nggak tahu. Tahu ini nggak? Nggak tahu, kayaknya baru deh itu. Lu tahu ini nggak? Oh itu kan yang tadi tuh yang duduk di situ, yang barusan pulang kan. Jadi maksud gue, dia duduk di sebelah kita, dia nggak ngomong ke muka kita. Itu kan kita lagi nongkrong ya, nongkrong santai ya. Artinya ya lu mau ngomong apa ya terserah deh. Nah, dia nge-tweet tuh filmnya anu ya. Maksudnya menurut pendapat dia aja. Dan ada dia bilang jelek apa ya udah. Tapi dia nggak ngomong apa-apa men di sebelah kita gitu. Itu lucu kan. Ya itu maksud gua kayak gitu. Artinya ya sebenarnya lu feel free aja bilang, oh lu sutradara yang ini ya, film lu kurang ini men apa ya udah, nggak mungkin juga awas lu pulang gua tungguin lu kan, nggak gitu juga. Ya bisa aja dia orangnya introvert dan anggap filmmakers adalah orang-orang berbahaya. Ya gua nggak tahu juga sih. Tapi literally dia duduknya sebelah gua loh, gua ingat. Iya ingat gua. Mana? Planet Hollywood kan ya. Planet Hollywood. Baru kenal juga kan film blogger waktu itu awal-awal. Gue ingat itu kok kejadian itu. Oh itu yang tadi nge-tweet itu. Oh gitu, anjir kenapa nggak ngomong aja sebelahan gitu loh duduknya gitu. Ya lucu aja. Harusnya kan dia pastinya tahu lu nggak tahu dia ya wajar. Iya, dia karena tahu lu. Ya gue baru kenal juga sama semuanya ya kan. Nah maksud gue ketika bicara di koridor itu tadi, ini nyambungnya ke soal kritik ya. Padahal sebetulnya lu nulisnya A, tapi ternyata karena karena pengembangan, karena apa, akhirnya jadinya B gitu. Tapi tetap ketika lu nonton review, lu yang diserang. Mungkin sutradara juga diserang kali ya. Film yang lain masih diserang lah ya. Yang secara kasat mata kelihatan semuanya kan, sinematografi, directing, macam-macam lah. Aktor udah pasti tuh, kalau kelihatan ada cacat sedikit pasti kena. Penulis biasanya ya gue jarang sih melihat kritikan di penulisan sih. Karena yang membaca itu penonton tidak bisa membaca langsung gitu. Betul. Karya kalau Mas jujur sebutnya kan karya itu adalah karya antara kan gitu. Makanya yang dilihat itu bukan adalah hasil akhirnya, bukan antaranya, bukan sumbernya. Lah ya gitu sih. Tapi gue kemarin terakhir ada 2 reviewer yang cukup objektif gitu kan. Dia nyerang gue maksudnya ngasih kritikan, cuman juga dia ngasih keunggulan. Ya kayak gue nggak berusaha membela diri, cuman kayak gini. Gue selalu percaya sama yang namanya karakter. Ya kan, kalau buat penulisan skenario gitu kan. Bagi gue kalau lu udah nemuin karakter yang bagus, karakter lu diem nggak ngapa-ngapain aja, lu bisa ketawa, lu bisa suka sama nih orang. Tapi ya mustahil sih bikin orang relate sama karakter sementara dia nggak ngapa-ngapain, kecuali yang 1 jam nggak ngapa-ngapain itu kan. Gitu. Nah di kritiknya itu dia tuh mengkritik di departemen cerita ya, ceritanya lompat-lompat. Ya kan, itu gue akuin, iya, karena kenapa? Gue selalu pakai 15 bits gitu kan. Tadinya gue dikasih kebebasan, pokoknya mas bebas, pokoknya bikin yang bagus, gitu kan. Karena gue pakai 15 bits, tadinya jadi 110 halaman dan 124 scene gitu. Ya wajar dong 15 bits bor, 1 bits 5 ya. Bits, 6 halaman, 7 halaman udah jadi 100 halaman. Ya. 7 halaman udah jadi 100 halaman. Kemudian udah mau jalan segala macam, Mas Bas, bisa nggak dibikin ininya jadi 85 gitu.
jumlah scene-nya Anjir. 55 gitu. Nah, ini yang maksud gue salah satu contoh lu kalau udah keluar bikin aturan sendiri, 15 bits gue mutilasi jadi 13 bits. Gue potong-potong jadi 13 gitu. Itulah kenapa ceritanya jadi lompat-lompat gitu. Ya kan? Tapi waktu itu si movie reviews ini memuji karakter itu di departemen aktor. Untungnya aktornya bisa mendeliver dengan ya. Padahal sebenarnya dari awal gue nggak berusaha ngambil kreditnya orang lain ya. Cuman karakter yang dia bangun kan sebenarnya dari departemen penulisan juga. Ya. Gue ada 2 film yang berdampingan, ya kan? Yang satu film bioskop, yang satunya film OTT gitu. Yang film bioskop itu juga waktu rilis dalam waktu yang berdekatan gitu kan. Jadi si reviewer ini baik hati banget gitu, dan gue suka dengan approach-nya dia yang fair lah gitu. Ya. Ini nggak gue sebut reviewernya bukan karena gue ngelindungin reviewernya, tapi gue ngelindungin yang bikin filmnya sih. Gitu. Ya nggak apa-apa. Karena nanti akan kesebut. Nggak masalah. Ya kan dalam waktu 2. Dan itu sama, ya kan. Yang satunya filmnya ini memang waktu itu diproduksi dengan kondisi swadaya. Ya kan, jadi budgetnya nggak terlalu gede sehingga banyak bagian dari plot yang akhirnya nggak diambil atau dikompensasikan dengan adegan lain yang sekiranya memungkinkan supaya masuk ke budget produksi. Benar dong, gitu kan. Gitu. Tapi juga sama dia nyebutnya karakternya kuat. Gitu. Tapi jadi fair ya. Tapi karakternya dia nyebutnya aktornya bisa mendeliver karakter yang kuat. Gitu. Ya gue masih percaya sama karakter sih, karena itu yang selalu gue jagain. Yang kayak gue pernah menang pitching series pitching gue series masuk, gue bisa ngirim deck isinya karakter doang, nggak ada satu episode pun gue kasih, itu bisa diterima. Ya. Karena gue sebegitu percaya sama karakter. Ya. Ya, karena pekerjaan penulis juga menghidupkan karakter ya. Menulis skenario maksud gue. Bagaimana karakter itu hidup, bagaimana karakter itu berproses, terus mengalami ini itu. Nah, lu selama ini kan nulis film pendekatan realis ya selalu ya? Mostly. Pernah nggak dapet tawaran atau udah pernah malah melakukan yang surrealis? Surreal gua itu menghindari sih, bukan menghindari ya, maksudnya kayak gua nggak siap aja. Dalam arti kayak kalau ada kesempatan kemudian gue dikasih luxury waktu dan ini yang bagus banget gitu, ya gue hayu aja gitu. Cuman saya sadar dengan kualitas diri saya yang unggul speed aja pak, bukan kualitas gitu. Unggul speed bukan kualitas. Banyak orang datang ke gue ya karena udah kepepet, kemudian dia butuh syuting cepat gitu. Maksudnya gue ada beberapa film, banyak lah nomor yang gue itu dalam tanda petik nyelamatin produksinya orang gitu loh. Kayak mungkin penulisnya yang pertama ngasih cap revisi 9 draft gitu, sekarang udah mau ke 10, terus yang gue kerjain padahal 2 minggu lagi syuting gitu. Ya kan, ada yang penulisnya tiba-tiba nggak bisa dihubungin gitu. Yang ternyata penulisnya juga nggak mau dihubungin sama PH karena dia belum terima bayaran, kayak gitu-gitu. Ya, ya kan. Nah, hal-hal kayak gitu tuh bisa ada kali 5 mah lebih ya kayak gitu. Iya. Artinya prosesnya bukan proses ideal ya. Ada yang bikin ulang, ada yang bikin ulang, tapi ada juga yang gue nerusin aja ada gitu. Gue pikir lu bikin ulang. Kalau bikin ulang berarti yang sudah terjadi kan nggak dipakai. Itu ya kan? Film gua yang udah selesai syuting tapi belum tayang, itu ada satu, ya kan, yang kayak gitu. Jadi sebelumnya udah ngambil penulis senior, kemudian ambil penulis senior, kemudian nggak happy, ya kan, terus habis itu langsung dilempar ke gua. Itu ada kayak gitu. Ya, ada satu lagi gua ngelarin, yang itu waktu itu gua sama Raven sih. Kalau lu kayak gitu, gini, dunia profesi penulis juga kan, lu pasti ikut organisasinya, lu kenal orang-orangnya, itu kan nggak terlalu besar ya, artinya orang-orangnya mungkin 200 orang mungkin nggak nyampe ya. Nggak nyampe. Maksud gua, ketika itu terjadi dan lu kenal orangnya, lu biasanya lu ngontak nggak? Atau
Om, nih gue ditawarin ini nih, atau ya udah sikat aja, karena memang ini profesional job yang gini, ya. apa namanya? Gue lagi nggak tergabung sama organisasi. Oh gitu ya. Gue pikir enggak, gue ingetnya masa lalu ketika organisasi itu dibentuk, lu cukup aktif gitu loh. Ya, gue foundernya, maksudnya bukan foundernya. Gue lu cukup aktif waktu itu. Itu gue akan berani nyebut salah satunya adalah Pak Ari, almarhum Ari Syarif. Oh, Pak Ari, Mas Ari Syarif, sama Pidi, ya. Mas Jujur gitu. Gue cuma ikut rame-ramein aja gitu. Betul, gue dulu ikut bikin ADART-nya, gue bikin rapat pendirian segala macam. Tapi akhir-akhir ini gue memilih buat sendiri, dan gue sama Raven lagi bikin organisasi parodi namanya AFTA. Okay. Asosiasi Filmmaker Tanpa Asosiasi gitu. Jadi, menarik. Ya, gue nyebutnya itu masih organisasi parodi gitu kan. Ya kebetulan gue enggak. Tapi jujur kalau misalkan gue nerusin kayak gitu dan gue kenal orangnya secara personal, gue kontak. Oke. Gitu. Kayak misalkan ada sahabat gue dekat gitu, tiba-tiba gue terusin, gue akan kontak dia secara personal gitu. Tapi kalau gue nggak terlalu kenal banget ya, mohon maaf nih. Atau misalkan ini yang terjadi sebelumnya gitu, waktunya tuh mepet banget, yang kayak gue sampai lebih baik gue fokus nyelesain ini naskah daripada gue basa-basi ke penulisnya. Itu gue akuin gue memang salah, tapi itu yang terjadi. Jadi gue dikontak sama produsernya kayak jam 11:30 malam waktu itu, untung gue belum tidur gitu kan, tiba-tiba dia bilang pasti ada tulisan bahwa bisa nggak nyelesain ini dalam waktu 6 hari Bor, dari draft 2 gitu, sampai syutingnya akhirnya kalau nggak salah draft 6 gitu kan, dari draft 2 dalam waktu 6 hari gitu. Oke, gimana itu Pak gitu. Ya udah Bapak nanti kalau saya kirim dulu sinopsis sama naskahnya yang terakhir, dan naskahnya pun dalam bentuk PDF, gue nggak dikirim FDX ya. Jadi gue harus nge-convert formatnya ke PDF itu secara manual kan. Gitu. Ntar saya baca dulu ya Pak, dia bilang gitu, karena kan ini udah kerjaannya udah reguler kan sama dia, maksudnya gue udah kerja beberapa project sama dia gitu. Ya udah, gue yang 10:30 ya kan, gue baca itu kan, dengan waktu 6 hari itu tuh sebenarnya gue nggak tertarik buat ngerjain. Ya kan, oh gini ceritanya, oke sih gitu, tapi gue capek deh kayaknya, kalau cuma 6 hari paling gue akan disiksa lagi secara, ya bukan disiksa, orangnya baik banget, karena sesudah deal-dealan sama gue pun kerjaan gue kelar ditambahin dari nilai yang dia janjiin sebelumnya gitu, orangnya baik banget. Ya maksudnya ya secara emosi dan fisik juga pasti akan tersiksa. Iya, artinya gitu. Lo cuma punya waktu pendek lah. Ya udah, ya oke, gue baca, gue mau tidur, tiba-tiba WhatsApp gue bunyi lagi, dia transfer duit dong Bor. Waduh. Makanya bagaimana gue mau hindarin? Iya. Gue gak ngerti nomor rekeningnya dia, gue gak bisa gue balikin juga gitu kan. Ya udah, akhirnya terpaksa gue kerjain. Dan karena waktunya sempit banget, gue memang gak sempet ngobrol sama penulis sebelumnya. Itu meskipun gue juga kenal sama dia secara pribadi, nggak ada hard feeling sama dia sama sekali. Gue tetap menganggap dia orang baik, dan ini apalagi gue tahu kenapa sebabnya dia waktu itu jadi susah dihubungi juga gitu kan, karena gue dekat sama dia gitu. Dan ya akhirnya ya jangan sampai ada, gue sih cuman pengen menghindari ini aja sih. Ya dipikirnya menyerobot atau menyabotase gitu ya, itu kan pikiran-pikiran yang kadang-kadang kalau dalam kondisi yang nggak enak tuh bisa tercetus ya. Betul. Padahal kita juga bekerja freelance ya. Betul. Artinya kita mau kasih solusi ke orang yang mau meng-hire kita kan. Betul. Jika kita bisa punya solusinya, mungkin pendahulu kita nggak punya, sebetulnya tidak punya kewajiban untuk permisi atau apa ya kalau betul. Tapi karena courtesy kita orang Indonesia, ya kalau kenal kenapa nggak dikontak kan gitu. Betul. Apalagi temen ya. Tapi selebihnya sih menurut gua nggak ada urusan sih. Karena kalau nggak kenal mau kontaknya gimana? Nah iya makanya. Ya kan? Masa kenalan lu, Mas, saya ini, saya disuruh gantiin Mas. Permisi ya Mas, gitu. Nah, gitu. Ya kan itu malah mengganggu ya. Iya kayak. Saya sih nggak perlu sih. Iya kayak gue pernah sama Raven menerima kerjaan penulisnya ternama Bor,
ininya. Udah pernah ikut nomini FFI juga itu. Tahunnya nggak usah gue sebut dong ya, terketahuan gitu. Ya gue terima naskahnya anjrit gitu. Gue baca tuh setengah halaman aja setengah naskah aja nggak kelar, Bor. Gue sampai akhirnya ngajakin si Raven pergi gitu, Bor. Kita minum lah waktu itu. Gue nggak pernah baru minum, Bor. Sesudah gue minum, iya sesudah gue minum baru. Tadinya gue itu mau di-hire cuman sebagai konsultan aja, gitu. Cuman di-hire sebagai konsultan aja. Tiap 3 halaman dong itu gue coret-coret, Bor, gitu. Jadi yang kayak ada beberapa halaman langsung gue silang semua, ini kagak perlu, set gue simpen gini ya kan, terus gue balikin ke produsernya gitu. Akhirnya dia hire gue buat buat nulis, dan akhirnya selesai juga filmnya. Dan gue juga pernah terjadi sebaliknya gitu, bahwa gue tiba-tiba digantiin sama penulis yang lebih senior dari gue gitu. Tapi filmnya nggak jadi ya. Filmnya nggak jadi juga kan akhirnya. Maksudnya filmnya udah selesai syuting, Bor. Udah selesai. Jadi gini, gue nulis ya kan, terus habis itu dia minta ada adjustment. Gue nggak mau. Kenapa? Karena message filmnya jadi hilang, kemudian lu akan kehilangan poin-poin di sini, poin-poin di sini, poin-poin di sini. Filmnya udah syuting, budgetnya cukup gede. Kalau dari historical film gue ya, itu filmnya cukup gede gitu. Sorry. Jadi gue nggak mau ngerjain itu karena gue akan takut kehilangan poin-poin penting dalam cerita, ya kan? Tiba-tiba gue diganti sama penulis yang lebih senior. Oke. Ya kan? Gantinya tapi ngomong ya, Anda saya ganti ya gitu. Enggak. Oh enggak. Kurang ajar juga kalau gitu namanya. Lah. Tapi untungnya orang di set itu kan pada kenal gue semua, terus pada ngabarin gue gitu. Oh ya udah, gue cukup tahu gitu kan. Terus habis itu syutingnya mereka, salah satu talentnya, Bor, nggak mau syuting, Bor. Karena skripnya berubah. Ngomong dari omongannya ininya ya, acting coach ya. Gue nggak ikut di tempat syuting, makanya kalau misalkan ada yang salah-salah, lu harusnya marah sama acting coachnya ya, sebenarnya itu. Nggak mau, sampai akhirnya dibujuk sama acting coachnya dan akhirnya mau syuting kayak gitu kan. Oh, maksudnya setelah direvisi sama penulis lain, talentnya nggak mau syuting gitu ya? Okay. Gitu, nggak mau syuting gitu kan, terus dibujukin akhirnya mau gitu. Dan akhirnya filmnya nggak jadi juga gitu. Maksudnya nggak jadi tayang? Iya, padahal udah selesai edit. Oke. Gitu. Ya memang gini, itu juga pengen gue bahas nanti mungkin kalau ketemu sama entah siapalah yang bisa. Editor itu, Bor. Nah, artinya film itu bukan cuma bikin film yuk, syuting, terus tayang gitu kan. Jadi prosesnya ada penulisan panjang, terus belum lagi proses-proses tadi lo cerita soal dinamika di proses penulisan ya, pengembangan ya, masuknya development ya. Nanti kalau gue ngobrol sama lain produser, setelah skripnya jadi dia breakdown tuh jadi apa, sama Astrada juga. Itu masih panjang. Jadi kenapa nih gue undang juga lo, supaya lo bisa kasih pandangan itu. Karena berikutnya gue akan ngobrol sama Astrada juga. Cool. Itu salah satu Astrada yang cukup senior di Jakarta. Jadi ntar beberapa episode berikutnya ada Astrada gitu. Jadi ya maksud gue supaya kita juga punya mengingat lagi bahwa proses gue lebih gini, kalau pengalaman gue banyak di produksi, banyak di penyutradaraan, gue ikut semuanya tuh dari nggak ada apa-apa sampai ada project sampai tayang gitu. Betul. Jadi ngalamin gitu. Cuma untuk beberapa teman-teman kan hanya part tertentu, misalkan lu penulis, dulu lu masih suka datang tuh ke editing, gue inget lu masih suka datang ke lokasi, ya kan? Kalau lu ada waktu. Anak baru, Bor. Ya, tapi nggak semua penulis. Tapi nggak semua penulis punya waktu untuk itu kan. Kecuali memang diundang atau secara khusus nonton preview ya. Betul. Tapi secara umum kayaknya jarang. Karena memang waktunya lebih baik buat ngerjain project yang berjalan ya kan, daripada datang ke editing kan, editing bisa berhari-hari, jamnya juga bisa, karena kita kadang-kadang impuls kreatifnya juga munculnya di jam-jam yang bukan jam istirahat, bukan jam kerja ya. Jam kerja, betul sekali. Tiba-tiba diginin aja Pak gitu kan. Ada lah gitu proses-proses kayak gitu yang nggak ketebak. Nah, betul. Maksud gua ini ngomongin ekosistem yang sebenarnya besar. Sinema ini. Nah, ini udah menjelang akhir, jadi gua mau minta mungkin ada nggak pesan
khusus atau dari lu deh, lu pengajar, lu praktisi, ada orang yang nonton punya anak, mungkin anaknya bilang, Pak saya mau jadi pembuat film, atau saya mau sekolah film, atau mungkin orangnya sendiri pengen sekolah film, anak tersebut atau siapapun lah, karena setahu gue ilmu film tidak terbatas usia ya. Di kampus film setahu gue pernah kelas sama orang umur 45, umur 50, jadi S1 loh ya itu. Iya. Gak ada restriksi soal umur setahu gue. Jadi siapapun boleh belajar. Udah misalkan tadinya profesinya apapun boleh. Jadi ya namanya itu impuls itu bisa muncul kapan aja di umur berapa aja. Jadi ada pesan khusus nggak yang mau sampaikan untuk orang yang mau belajar film secara formal ataupun enggak? Ya kalau yang udah mulai belajar nih, gue mau pesan bahwa kalau lu belajar film dan nanti juga sampai akhirnya bekerja gitu kan, orang film itu kesannya kayak lucu, santai, nyantai gitu. Tapi kalian harus tahu bahwa sebenarnya disiplinnya orang film itu hampir sama kayak disiplinnya tentara, ya kan? Lu harus datang ke set jam berapa, lu harus datang ke selesai jam berapa, semuanya itu udah kayak tentara gitu, makan dan disediakan oleh kru dan semuanya. Makanya buat yang mau belajar ya, kalau motivasinya hanya untuk gue mau cari sekolah yang gue mau kuliah yang nggak ada matematikanya, sastra juga nggak ada matematikanya ya. Jadi kalau kamu mau belajar yang nggak ada matematikanya, sastra juga nggak ada matematikanya, jangan sekolah film ya. Jadi kalau mau sekolah film, pastikan bahwa kamu harus siap ya. Kalian harus siap, kalian akan masuk ke sebuah field of study yang menuntut disiplin yang sangat-sangat ketat dari kalian gitu. Dan kalau misalkan kalian pengen banget sekolah film tapi kalian punya pilihan yang lain, coba pikirkan pilihan yang lain. Sorry, gue koreksi tadi. Gue koreksi soal matematika. Lo jadi produser, lo harus bisa matematika, men. Kalau enggak rugi. Akan penjumlahan Bor, itu maksudnya yaitu matematika aja. Ya oke lah. Oke Tapi lah, kalau gitu. ngomongin admission film itu matematika agak rumit loh. Film admission. Iya. Kalau ngomongin tiket dan segala macam. Oh iya, film admission ya, gitu kan. Lo ngomongin sinematografi, lo harus ngerti aljabar sebetulnya. Iya, gitu. Ada lah, maksudnya bukan matematikanya nggak perlu sama sekali ya kan. Ya berarti kalau kalian mau berpikir nggak mau pengen masuk sekolah film biar nggak ada matematikanya, kalian salah. Itu salah. Ada matematikanya. Itu yang gue benerin dulu ya kan. Harus ada itu matematikanya ya kan. Kalau kalian nggak ini ya matematik ya tapi kan kamu lu sepakat dong kalau misalkan film itu sebenarnya disiplinnya malah justru lebih ketat kan sebenarnya. Iya, kalau bicara karena semuanya terukur oleh waktu. Ya. Karena waktu adalah uang, itu betul. Makanya dulu pelajaran pertama gue dapat dari almarhum Om Tino Sarungalo, nggak punya duit nggak usah bikin film, bro. Ya. Jadi itu pelajaran pertama dia masuk kelas, gitu. Kelas produksi film. Jadi beliau bilang begitu. Ya relevan lah, maksud gue. Oke, di kesempatan-kesempatan yang lebih nggak umum bisa lah pakai semangat. Tapi semangat juga kan nggak bisa ngerekam image, yang bisa ngerekam kamera. Lu tetap harus punya akses terhadap kamera. Mau lu colong kayak, mau lu pinjem. Kayak maksudnya itu loh. Nggak ada duit, ya nggak bisa bikin film gitu. Jadi memang itu. Artinya spiritnya harus realistis. Ya, betul. Itu gue sepakat banget. Dan gue juga selalu berusaha menekankan ke mahasiswa gue gitu kan, bahwa mereka waktu lagi bikin budgeting gitu kan, banyak angka-angka yang masih bisa dikosongin karena dapat pinjaman alat dari kampus, kemudian krunya temen which nol gitu kan, yang kayak mereka nggak bisa lu harus masukin hitung temen lu berapa segala macam gitu, dan mereka kaget untuk sebuah proyek Corvid gitu misalkan, kalau misalkan alat semuanya disewa dan kru dibayar tiba-tiba makanan juga misalkan harus gue ngeset standar tertentu ya kan biar moodnya syuting tetap bagus gitu segala macam, itu tiba-tiba 90 juta aja gitu
ya kan, di atas kertas 90 juta gitu. Ya meskipun akhirnya bisa dikerjain dengan yang tadi kan 15 atau 16 juta karena alat dan lighting semuanya kayak itu. Jadi yang kalian kerjakan ini sebenarnya ada project dengan value 90 juta gitu. Makanya besok lu lulus dimintain orang syuting gratis. Nah, itu buat bayar SPP aja belum balik modal loh. Iya. Gitu. Jadi lu bukan infak tenaga dan waktu, tapi lu infak 90 juta men kalau besok minta. Iya. Gratis gitu. Ya artinya realistis itu ya. Walaupun kita bikin film kadang-kadang bikin universe yang fix. Ya, betul. Oke, menarik banget nih pembicaraan gue sama Mas Baskoro nih. Nggak terasa udah mau 2 jam. Ya. Kita ngobrol dari proses perkenalan dengan film, proses berlatih keterampilan, sampai proses menjalani karir profesional, dan juga pendidikan secara akademis ya. Mungkin ketika lo udah jadi mahasiswa film, lo ngalamin sendiri, lo akan tahu. Tapi ketika lo belum, lo mungkin ngelihatnya enak kali ya sekolah film ya. Betul. Bebas, gue bisa berekspresi ini itu. Tapi tetap ada pakem yang harus luar biasa diikutin, ada pakem yang harus dipahamin dulu, baru bisa nge-break atau baru bisa melanggar itu semua. Jadi ibarat kata kayak lu gue pernah dapat satu mata kuliah seni rupa juga, pengenalan seni rupa dulu. Menurut almarhum dosen gue tuh, Pak Saiful Anwar almarhum, dia bilang, lu harus bisa ngelukis realis dulu kalau lu mau jadi pelukis surrealis. Artinya itu ngena banget di gue sih, karena ya lu harus bisa bikin dulu bentuk yang orang paham. Betul. Gitu loh. Jadi jangan lu tiba-tiba bikin sesuatu yang suka-suka, hanya lu yang ngerti. Tapi lu nggak bisa bikin yang normatif. Ya. Jadi itu sih. Nah, itu ngena juga tuh. Jadi ya udah, lu bikin sesuatu yang harus orang paham dulu gitu. Baru lu mau bikin sesuatu yang punya muatan personalnya lebih besar, orang lain nggak ada yang ngerti ya. Ya kan? Gitu. Tapi secara ini juga sebelum mungkin ini, karena ini harus disampaikan. Gue lu tahu kan tadi perjalanan gue sampai ke titik ini, sampai jadi pengajar gitu kan, yang gue pelajarin ya cuma nulis doang. Dan gue itu punya respect yang lebih kepada orang-orang yang benar-benar sekolah film gitu. Kayak bahkan untuk ke mahasiswa gue gitu kan, ke mahasiswa gue sendiri, gue juga respect gitu ngelihat mereka yang kayak gue dari pertama kali belajar film sampai akhirnya gue bikin film, gue cuma belajar nulis doang gitu. Tapi mereka ya kayak lu juga ya kan, teman-teman kita yang dari KJ juga gitu, itu kan kadang ntar Senin belajar ngedit, Selasa belajar kamera, Rabu belajar nulis gitu. Makanya itu nggak pernah gue alamin sebenarnya gitu kan. Makanya hebat sih kalau misalkan lu pernah belajar film dan akhirnya sampai lulus itu. Karena lu sadar atau enggak, lulus dari sekolah film itu belajar sistematika sebenarnya. Gitu kan. Ya, belajar sistematika. Gimana bikin produksi yang sistematis, dan ini yang kayak mahasiswa gue kalau udah mulai putus asa, gue akan bilang, ayo Bor, semangat Bor, kelarin kuliah lu Bor gitu. Bill Gates sama Mark Zuckerberg aja DO tetap bisa kaya raya. Mohon maaf, mereka dropout-an Harvard, bukan dropout dari kampus akreditasi B-nya di Kemendikbud ini. Ya, memang gelar akademis tidak menjamin apapun, tapi alangkah baiknya ya apa yang sudah dimulai diselesaikan ya. Betul itu bentuk pertanggungjawaban aja sih sebenarnya. Oke. Makasih banyak Mas Baskoro. Thanks berat Bor. Kita sudah di penghujung acara, hampir 2 jam. Semoga banyak yang nonton ya. Mungkin bisa dimobilisasi mahasiswa. Coba nanti diusahakan untuk nonton ya. Dan jangan lupa subscribe Jurnal Sinema. Supaya subscriber kita tebel nih. Saya juga ingetin di tim ada mahasiswa WMN juga nih, kita nih ada Humairah sama Arifin. Mungkin bisa dimobilisasi teman-temannya. Nonton aja. Saya juga nggak minta apa-apa, cuma nonton atau kasih tunjuk ke orang lain yang punya minat terhadap film gitu. Mungkin berguna, mungkin enggak, tapi paling nggak ditonton dulu lah. Tahu ya. Kemudian juga follow Instagram kita @jurnalsinema. Jurnalnya pakai OU, jadi journal.
gitu loh. Alasannya nggak ada, cuma karena yang lain udah dipakai aja namanya, pakai Jurnal Sinema. So far gitu sih. Dan kita coba untuk ya konsisten untuk bikin konten-konten yang mungkin jarang gitulah di ranah informasi soal sinema di Indonesia, yang kebanyakan gue ngelihatnya sih jarang ngebicarain soal profesi-profesi ini dan sharing gitu loh. Lebih banyak bicara workshop dan lain-lain. Ya itu juga berguna. Jadi kita ngisi sesuatu yang belum ada kayaknya. Kemarin ada asisten kamera, terus ada projectionist, ada art director, ada cinematographer, asisten director dan lain-lain. Kedepannya juga akan banyak sih. Syukur-syukur bisa ngobrol sama Pak Ahmad Mahendra mungkin sebagai pembuat kebijakan. Maksud gue siapapun gitu yang punya stakeholder film lah. Artinya itu. Jadi orang-orang yang punya kepentingan gitu loh. Itu maksud gue. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Follow juga IG PW Studio. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk seluruh kru yang bertugas di studio, untuk Mas Baskoro juga sebagai tamu hari ini, juga untuk yang sudah nonton sampai habis. Selamat malam, sampai jumpa lagi, sehat selalu, salam sinema. Sampai jumpa.